Sebelum kita tahu apa itu integral, kita harus tahu pengantar integral terlebih dahulu. Pengantar integral terdiri atas beberapa. Yang pertama, jenis-jenis integral. Yang kedua, definisi integral. Kalau yang ketiga, bentuk dasar integral. Yang keempat, contoh integral. Dan yang terakhir, sifat-sifat integral. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu jenis-jenis integral. Jenis-jenis integral ini terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, integral tak tentu itu merupakan satu fungsi baru yang turunannya sama seperti fungsi aslinya. Jenis integral ini tidak memiliki batas dan belum mempunyai nilai yang jelas. Nah, selanjutnya yang kedua, integral tentu. Integral tentu itu adalah integral yang memiliki nilai awal dan akhir serta batas yang jelas. Integral tak tentu. Definisi integral tak tentu di mana himpunan semua antiderivatif dari suatu fungsi f(x) adalah integral tak tentu atau indefinite integral dari f(x) terhadap x dinotasikan. F(x) ditambah c diturunkan terhadap x akan menghasilkan f(x). Selanjutnya, f(x) diintegralkan t terhadap x dan akan menghasilkan f(x) tambah c kembali. Berdasarkan keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa fungsi f dikatakan sebagai antiturunan dari f pada integral L jika df sama dengan f pada L, yakni jika f aksen x sama dengan fx untuk semua x dalam L. Dengan kata lain, jika diberikan suatu fungsi fx dan kita diminta untuk mencari suatu fungsi fx sedemikian sehingga dfx sama dengan f aksen x sama dengan fx. Di mana rumus integral tak tentu yaitu integral fx terhadap x sama dengan fx ditambah c. Fx merupakan fungsi integral, fx ditambah c merupakan fungsi primitif, c merupakan konstanta integrasi. Aturan dasar integral tak tentu. Aturan integral dari perkalian konstan. Jika suatu fungsi fx mempunyai antiturunan atau integral, maka untuk sembarang bilangan real c dipunyai integral c fx terhadap x sama dengan c integral fx terhadap x. 2. Aturan integral dari pangkat. Jika n adalah suatu bilangan real sedemikian sehingga n tidak sama dengan min 1, maka integral x pangkat n terhadap x sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Yang ketiga, aturan integral dari fungsi eksponensial umum. Jika diandaikan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka integral a pangkat x terhadap x sama dengan a pangkat x per ln a ditambah c. 4. Aturan integral dari fungsi trigonometri. Berikut ini adalah aturan integral dari fungsi trigonometri. Yang pertama, integral cos x terhadap x sama dengan sin x ditambah c. Yang kedua, integral sin x terhadap x sama dengan min cos x ditambah c. Yang ketiga, integral cosec pangkat 2 x terhadap x sama dengan min kotangen x ditambah c. Yang keempat, integral secant pangkat 2 x terhadap x sama dengan tan x ditambah c. Yang kelima, integral kotangen x kosekan x terhadap x sama dengan min kosekan x ditambah c. Yang keenam, integral tan x sekan x terhadap x sama dengan sekan x ditambah c. Yang ketujuh, integral kosekan x terhadap x sama dengan min ln
nilai mutlak kotangen X ditambah kosekan X ditambah C. Yang ke-8, integral sekan X terhadap X sama dengan ln nilai mutlak tan X ditambah sekan X ditambah C. Untuk materi yang selanjutnya ada integral trigonometri. Integral trigonometri termasuk bagian dari integral tak tentu. Adapun beberapa aturan-aturan dari integral trigonometri. Di antaranya, yang pertama ada integral dari sin X dx akan menjadi negatif cos X ditambah C atau sering kita sebut dengan konstanta. Yang kedua ada integral dari cos X dx akan menjadi sin X ditambah konstanta. Kita akan masuk ke beberapa contoh soal. Untuk soal yang pertama ada integral dari X pangkat 3 ditambah sin X dx. Selanjutnya kita akan mengoperasikan integral berikut sehingga menjadi sendiri-sendiri. Integral dari X pangkat 3 dx ditambah integral sin X dx. Selanjutnya kita akan menyelesaikan integral berikut menggunakan sifat awal. Mungkin awal sekali kita belajar integral yang K per N ditambah 1 X N pangkat N ditambah 1 dan akan menghasilkan 1/4 X pangkat 4 ditambah dengan negatif cos X karena turunan dari sin itu adalah negatif cos X sesuai dengan sifat yang di awal ditambah dengan konstanta. Terakhir kita akan mendapatkan hasilnya menjadi 1/4 X pangkat 4 dikurang cos karena positif dikali dengan negatif ditambah dengan konstanta. Untuk soal yang kedua ada integral sin X dikurang cos X kuadrat dx. Untuk sin X dikurang cos X kuadrat jika dijabarkan akan menghasilkan sin kuadrat X dikurang 2 sin X dikali cos X ditambah cos kuadrat X. Sesuai dengan sifat-sifat yang ada di trigonometri, jika sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X akan menjadi 1 dan 2 sin X cos X akan menjadi sin 2X. Jadi untuk 2 sin X cos X yang ada di tengah-tengah ini akan menjadi 1 dan sin kuadrat X yang depan dengan plus cos kuadrat X akan menjadi sin 2X. Karena kita sudah dapat menjadi 1 dikurang sin 2X akan menjadi integral 1 dikurang sin 2X dx. Selanjutnya kita akan mengoperasikan seperti pada umumnya menjadi integral 1 dx dikurang integral sin 2x dx. Selanjutnya menjadi x dikurang negatif 1/2 cos 2x ditambah konstanta dan menghasilkan x ditambah 1/2 cos 2x ditambah konstanta. Materi yang selanjutnya ada integral eksponensial. Integral eksponensial memiliki dua bentuk. Untuk bentuk yang pertama adalah integral e pangkat x dx akan menghasilkan ex ditambah konstanta. Contoh soal yang pertama ada integral dari e pangkat t dt akan menghasilkan bilangan itu sendiri yaitu e pangkat t ditambah konstanta. Untuk contoh soal kedua ada integral dari e pangkat x ditambah 1 dx. Di sini x tambah 1 dengan dx-nya tidak sama. Jadi kita perlu menggunakan metode substitusi dan akan memisalkan R sebagai X ditambah 1, turunan dari R yaitu D, dx tambah 1 dan dr akan menghasilkan X turunannya 1 turunannya 0, sisa dx, berarti dr sama dengan dx. Kita sudah punya R sama dengan X tambah 1 dan dr sama dengan dx.
Jadi integral E pangkat X tambah 1 dx akan jadi integral E pangkat R dr, yang kemudian akan menjadi E pangkat R ditambah konstanta, dan R-nya bisa kita ubah seperti yang kita temukan di awal menjadi E pangkat X tambah 1 ditambah konstanta. Untuk bentuk kedua dari integral eksponensial ada A pangkat X dx akan jadi A pangkat X per ln A ditambah konstanta, dengan A harus lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh soal yang pertama ada integral 3 pangkat X dx akan menjadi 3 pangkat X per ln 3 ditambah C atau konstanta. Contoh selanjutnya ada integral dari 5 pangkat akar X per akar X dx. Di sini karena akar X tidak sama dengan X, kita akan menggunakan metode substitusi. Kita akan misalkan T sebagai akar X, dan turunan dari T adalah D dikali akar X, dt akan menjadi turunan akar adalah 1/2 menjadi 1/2 X pangkat negatif setengah dx, dt menjadi 1/2 akar X dx, kemudian menjadi 2 akar X dt sama dengan dx. Karena kita sudah dapatkan, berarti integral 5 pangkat akar X per akar X dx menjadi integral 5 pangkat T per akar X dikali dengan 2 akar X dt. Di sini kita lihat akar X bisa sama-sama dicoret, 2-nya kita pindah ke depan menjadi 2 integral dari 5 pangkat T dikali dt. Di sini sudah sama-sama T, berarti menjadi 2 dikali 5 pangkat T per ln 5 ditambah konstanta. T bisa kita masukkan seperti tadi akar X, 2 menjadi 2 dikali 5 pangkat akar X per ln 5 ditambah konstanta. Konsep integral tentu berawal dari permasalahan mengenai area atau luas daerah. Pada gambar pertama ini, di sini kita ada gambar sketsa dari kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Untuk batas kirinya yaitu sumbu Y atau X sama dengan 0, dan untuk batas kanannya adalah X sama dengan 2. Sekarang kita akan mencari luas daerah yang berwarna kuning yang dibatasi oleh kurva X kuadrat tambah 1, kemudian sumbu X, kemudian di sebelah kiri ada X sama dengan 0, dan di sebelah kanan dibatasi oleh X sama dengan 2. Karena daerah kurva yang terbentuk bukan daerah yang beraturan, maka untuk mencari luas daerah yang terbentuk ini, kita bisa mentaksir atau memperkirakan dengan membagi kurva menjadi 2 bagian atau 2 partisi. Di sini N sama dengan 2 atau partisinya adalah 2. Untuk gambar di sebelah kiri, kita buat persegi di bawah kurva X kuadrat tambah 1, dan di sebelah kanan kita buat kurva yang melebihi X kuadrat tambah 1. Untuk gambar sebelah kiri, persegi yang berada di bawah kurva X kuadrat tambah 1, kita namakan pendekatan poligon bawah. Sementara untuk gambar sebelah kanan, kita namakan pendekatan poligon atas. Untuk gambar sebelah kiri, kita akan menghitung berapa luas daerahnya, yaitu dengan menjumlahkan luas persegi 1 dan luas persegi 2, begitu juga untuk gambar di sebelah kanan. Untuk gambar di sebelah kiri, luas daerah yang terbentuk adalah luas 1 ditambah dengan luas 2. Karena di sini terbentuk persegi, maka kita gunakan rumus persegi yaitu alas kali tinggi, di mana alasnya adalah 1 dan tingginya F0. Untuk luas 2, alasnya juga 1, untuk tingginya F1. Sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 dikali 2 sama dengan 3. Untuk gambar di sebelah kanan, luasnya sama dengan luas 1 ditambah luas 2, di mana alas sama dengan 1 dikali tinggi F1 ditambah
Luas 2 dengan alas 1 dikali tinggi F2 sama dengan 1 dikali 2 tambah 1 dikali 5 sama dengan 7. Untuk gambar yang di sebelah kiri, luas yang diperoleh akan lebih kecil dari luas yang sebenarnya, di mana luas sebenarnya adalah gambar yang di tengah, di mana gambar di sebelah kiri terdapat error yaitu yang berwarna hijau. Dan untuk gambar sebelah kanan, errornya adalah daerah yang melebihi dari kurva. Kita akan memperoleh luas daerah yang sebenarnya jika gambar ini kita partisi menjadi lebih banyak. Sehingga ketika n menuju tak hingga atau partisinya banyak, kita dapat menulisnya integral dari 0 sampai 2 dari fungsi x kuadrat tambah 1 dx. Jadi inilah definisi integral tentu. Tentu saja luas daerah akan lebih besar dari 3, di mana 3 adalah luas daerah dengan pendekatan poligon bawah, dan kurang dari 7, di mana 7 adalah luas daerah dengan pendekatan poligon atas. Dapat disimpulkan, integral tentu notasinya adalah integral A sampai B fx terhadap dx adalah luas daerah di bawah kurva fx di atas sumbu x dengan batas bawah x sama dengan A dan batas atas x sama dengan B. Berikut sifat-sifat integral tentu.